Halo pemirsa layar Tube 17, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini layar Tube 17 akan menceritakan lanjutan dari part 1 cerita alur film Peggy. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menyaksikan. Sarah berhasil keluar dari hutan tanpa diketahui 3 orang tua temannya. Sampai di rumah Sarah langsung memasukkan pakaian yang dikenakan yang sangat kotor. Handphone ayah Sarah yang dipegang Sarah berdering. Itu telepon dari ibunya yang sedang mencari keberadaan handphone ayah Sarah. Sarah meletakkan handphone itu di lantai lalu dia bersembunyi. Ibu Sarah menuju ke dapur karena dia mendengar suara handphone itu ada di dapur. Ibu Sarah mengambil handphonenya lalu kembali ke lantai atas. Di pertengahan anak tangga ibu Sarah mendengar mesin cuci mereka hidup. Ibu Sarah turun kembali. Ibu Dara terkejut melihat Sarah ada di dapur. Tapi ibu Sarah tidak curiga. Dia hanya mengira Sarah sedang mengambil makanan. Ibu Sarah hanya memperingati Sarah untuk diet. Sarah kembali ke kamarnya. Untuk menenangkan pikiran, Sarah mendengarkan musik. Setelah itu Sarah menonton film porno dan membayangkan pria misterius itu. Tiba-tiba Sarah menghentikan aktivitasnya karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Sarah menuju jendela dan membuka jendelanya. Seseorang meminta Sarah untuk keluar rumahnya. Ternyata orang itu adalah Pedro. Pedro lalu mengajak Sarah ke suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Pedro lalu berkata bahwa selama ini Sarah telah berbohong karena Pedro punya bukti video yang berisi Sarah lagi di kolam renang. Pedro lalu meminta Sarah jujur apa yang Sarah lihat di kolam renang waktu itu. Sarah berkata dia tidak tahu. Sarah menceritakan pada saat teman-teman Sarah yang hilang itu telah menindas Sarah pada saat di kolam renang. Pedro masih belum yakin dan memohon Sarah berkata jujur. Lalu Sarah yang hampir menangis berkata bahwa teman-temannya itu hampir saja menenggelamkan Sarah. Pedro diam sejenak lalu memberikan Sarah rokok agar Sarah tenang. Setelah beberapa kali menghisap rokok itu Sarah terlihat mulai happy. Pedro lalu mengajak Sarah pindah ke tempat lain, lalu memberi Sarah rokok lagi. Pedro ingin pada saat Sarah udah tinggi, Sarah akan berkata jujur. Sarah lalu bertanya balik pada Pedro, apa keterangan Sarah penting buat Pedro? Pedro berkata perlu, karena semua orang tahunya Claudie pergi dengan Pedro, dan orang tua Claudie menyalahkan Pedro. Sarah berkata dia belum bisa bicara saat ini. Tapi jika orang tua Claudie menuntut Pedro, Sarah akan bantu menceritakan apa yang terjadi. Tiba-tiba ibu Claudie datang menghampiri Pedro. Sambil marah ibu Claudie bertanya keberadaan Claudie pada Pedro. Setelah Pedro kini giliran Sarah yang ditanya ibunya Claudie. Tapi Sarah cuma diam saja. Ibunya Sarah datang juga dan melindungi Sarah. Ibunya Claudie yang memaksa Sarah untuk berbicara membuat ibunya Sarah marah. Dan mereka mulai dorong-dorongan. Dan pria misterius itu hanya melihat dari kejauhan. Akibat keributan itu Pedro dan Sarah dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan perihal kejadian di kolam renang. Sarah pada saat itu ditemani oleh ibunya. Polisi yang bernama Juan Carlos langsung bertanya apa benar Sarah pada hari itu di kolam renang. Dengan gugup Sarah mengakui jika Sarah berada di kolam renang. Sarah bercerita bahwa yang terjadi di sana ketiga temannya itu mengambil semua barang-barang Sarah. Sampai-sampai Sarah harus pulang hanya mengenakan pakaian renang. Setelah itu Sarah hanya menangis. Juan Carlos ingin Sarah menceritakan semua yang dilihat Sarah. Juan Carlos paham Sarah dan bercerita karena ketiga temannya itu mengejek Sarah seperti babi. Ibu Sarah memotong pembicaraan. Ibu Sarah ingin membawa Sarah pulang karena Sarah terlihat sangat tertekan. Polisi minta ibu Sarah dan Sarah duduk dulu. Polisi masih butuh keterangan dari Sarah. Ibu Sarah tetap mau bawa Sarah pulang. Sambil berkata silakan bicara pada pengacara jika ini diperkarakan. Kini pria misterius itu sudah berada di kamar Sarah. Dia mengambil celana dalam Sarah. Ayah Sarah mengetahuinya. Pria misterius itu lalu memukul ayah Sarah hingga terjatuh. Lalu mencekik dari belakang dan memukul lalu menyumpel mulutnya dengan kain. Pada saat itu Sarah sudah ada di rumah sedang menuju kamarnya. Baru saja Sarah sampai di pintu kamarnya. Ibu Sarah memanggil Sarah. Di bawah Sarah bertengkar dengan ibunya. Berawal hanya karena pakaian kotor. Sarah kesal karena ibunya selalu mengatur Sarah seperti anak kecil. Ibu Sarah lalu berkata, jika Sarah sudah dewasa,
Silahkan mencuci bajunya sendiri mulai dari sekarang. Dan juga handuk ini. Sambil menutup pintu, Ibu Sarah kembali bertanya pada Sarah, di handuk ini darah siapa? Sarah dengan berteriak mengatakan pada ibunya bahwa dia tidak tahu dengan handuk yang ada darahnya itu. Ibu Sarah maksa Sarah untuk jujur. Sarah bertambah marah karena dia tidak dipercaya ibunya. Sarah mengatakan dia ingin mereka semua mati. Ibu Sarah ingin menampar Sarah, tapi tiba-tiba pria misterius itu menangkap tangan ibunya Sarah. Lalu pria misterius itu memukul ibu Sarah hingga terjatuh. Tidak berselang lama adik Sarah keluar dari kamarnya menuju kamar mandi. Adik Sarah berteriak memanggil ibunya dan Sarah karena tisu di kamar mandi habis. Pria misterius itu hendak menuju kamar mandi sambil menggenggam pisau. Sarah menahan pria misterius itu dan memohon tidak menyakiti adiknya. Lalu pria misterius itu membawa Sarah pergi. Pria misterius itu membawa Sarah dengan mobilnya menuju markas pria misterius itu. Karena tidak fokus mobil mereka menabrak banteng. Sarah lalu pingsan. Pria misterius itu lalu menggendong Sarah masuk ke markasnya. Keesokan paginya Sarah terbangun dan dia tidak tahu sedang berada di mana. Pria misterius itu pun tidak ada. Sarah lalu mengitari bangunan kosong itu. Sarah lalu bertemu dengan Claudie dan Richa. Posisi yang diikat tangan dan kakinya. Sarah mencoba melepas ikatan Claudie, tapi Sarah mengalami kesulitan. Sambil menangis, Claudie bertanya mengapa Sarah tidak melaporkan polisi pada saat itu. Padahal Sarah melihat dengan jelas pada saat Claudie dengan teman-temannya dibawa pria misterius itu. Sarah berkata dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sarah kini mengaku dia telah salah. Lalu Richa mengatakan untuk membuka ikatannya duluan. Claudie juga mau Sarah membuka ikatannya duluan, membuat Sarah kebingungan mana yang mau ditolong duluan. Pria misterius itu datang. Sarah lalu bersembunyi. Pria misterius itu lalu mencari Sarah. Richa terus-terusan berteriak sambil berkata meminta Sarah untuk lari dan meminta bantuan. Teriakan Sarah membuat pria misterius itu marah. Dia mendekati Richa dan menyiksa Richa. Sarah terus berlari dan mencari tempat persembunyian. Dan pria misterius itu pun terus mencari keberadaan Sarah. Sarah berteriak karena tepat di sampingnya ada mayat macan. Sarah berteriak ketika memegang potongan kaki macan. Pria misterius itu menemukan Sarah. Pria misterius itu memeluk Sarah dan menenangkan Sarah. Pria misterius itu lalu membujuk Sarah untuk bersama-sama membunuh Richa. Sarah seperti mengumpulkan keberanian, tapi Sarah bukan membunuh Richa. Sarah malah mencoba membunuh pria misterius itu. Pria itu lalu menangkap tangan Sarah dan memukul Sarah hingga terjatuh. Pria itu melihat Sarah ingin mengambil pisau. Pria itu mendekati Sarah. Tiba-tiba Claudie menendang pria itu. Sarah cepat-cepat mengambil pisau dan menusukkan ke pria itu. Pria itu lalu memukul Sarah hingga terjatuh. Sarah bangkit lalu membekap pria itu dan menggigit lehernya hingga mengeluarkan darah. Dan pria misterius itu pun mati. Sarah lalu mengambil senapan. Di saat itu Richa meminta Sarah membuka ikatannya dengan sebutan babi. Kali ini Sarah tidak segan-segan langsung menembak mati Richa. Kini tinggal Claudie. Claudie memohon pada Sarah untuk tidak membunuhnya. Sarah lalu mengarahkan senapannya ke Claudie, tapi Sarah hanya menembak tali yang mengikat tangan Sarah. Di akhir cerita Sarah berjalan kaki keluar dari hutan. Tiba-tiba Sarah bertemu Pedro. Pedro lalu menawarkan tumpangan ke kota. Oke pemirsa layar tube ke-17. Sekian cerita alur film Piggy. Sampai di cerita-cerita alur film lainnya.